Saya cuma mau baca puisi boleh? Puisi ini ditulis tahun 66, yang menulis namanya Yuyun SS. Judulnya Lampu Merah. Bila hari ini kebenaran didustakan, bila hari ini kenyataan dipalsukan, tunggulah hari esok, kemanusiaan akan dinistakan. Bila hari ini orang lain tidak benarkan, bila hari ini orang lain tidak adilkan, tunggulah hari esok, kalian akan dapat giliran. Aktivis mahasiswa kita terlihat memiliki afiliasi secara politis dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sehingga itu disinyalir demonstrasi yang dilakukan oleh kawan-kawan mahasiswa kita beberapa hari yang lalu adalah bagian dari cara PDIP untuk memainkan perannya dalam kontestasi politik yang ada di Indonesia. Kita bahas. Halo guys, Anda kembali bersama saya lagi, Bang Bill. Di video kali ini kita bertemu untuk membahas soal isu yang sedang ramai, yaitu peristiwa demonstrasi mahasiswa yang dalam pandangan saya ini ada hubungannya dengan politik gerakan yang dilakukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Nah, tentu ini bisa saya pertanggungjawabkan dan kita bisa diskusikan bersama. Maka opini ini juga bisa Anda bantah kalau kemudian bagi pandangan kalian ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai. Sebelum kita lanjut, saya mau mengajak kepada Anda jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Video-video saya membahas soal isu-isu politik nasional dan belakangan juga saya menyoroti soal bagaimana kemudian Jokowi, mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia ini, yang selalu saja menjadi sarang dan juga tumpuan atau objek kritik, nyinyiran, bahkan hinahan dan juga fitnahan. Demikian juga dengan rejim Prabowo Gibran yang belakangan mendapat sorotan dari teman-teman aktivis, dan video-video saya tidak sedikit yang juga membincang tentang sosok Gibran sebagai pemimpin muda. Nah, kali ini saya mau cocokkan saja ya, mungkin ini teori cocokologi sebagaimana yang dipakai oleh para pengamat yang mengkritik Pak Jokowi, termasuk yang mengkritik Pak Prabowo. Kebanyakan mereka menggunakan pola cocokologi, jadi mengait-ngaitkan sesuatu yang sebenarnya tidak benar, mungkin juga tidak tepat gitu. Nah, apakah nanti yang saya sampaikan ini adalah sesuatu yang tidak benar atau tidak tepat, tapi sebagai bentuk kebetulan saya bisa pertanggungjawabkan. Seperti yang saya sampaikan bahwa apakah kemudian demonstrasi yang dilakukan oleh teman-teman aktivis mahasiswa ini adalah bagian dari skema yang dimainkan oleh teman-teman Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan? Tentu ada beberapa alasan. Pertama, di tengah isu yang cukup hangat dan sesuatu yang sangat perlu untuk mendapat respon dari siapa saja yang mengaku sebagai orang yang ingin menjadi pendukung dan membela demokrasi, maka seharusnya penangkapan seorang Hasto yang ditetapkan sebagai tersangka kasus suap Harun Masiku itu juga setidaknya mendapat respon yang cukup signifikan dilakukan oleh para aktivis kita. Coba Anda bayangkan, mana mereka yang disebut sebagai aktivis, mereka yang disebut sebagai akademisi, para pakar, termasuk teman-teman mahasiswa, itu bungkam 1000 bahasa ketika membahas soal Hasto yang kemudian ditersangkakan. Bahkan tidak sedikit aktivis dan pengamat kita justru menilai penangkapan seorang Hasto, bahkan sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka, itu adalah bagian dari sebuah upaya yang dimainkan oleh rezim oligarki, yaitu yang mereka kenal dengan inilah permainannya Jokowi bersama antek-anteknya yang saat ini masih berada dalam lingkaran rezim Prabowo Gibran. Mungkin tuduhan ini sekali lagi saya mengategorikannya sebagai sesuatu yang sifatnya cocokologi. Tapi apapun itu, pada faktanya ketika KPK kemudian menyatakan sikap dan menetapkan seorang Hasto sebagai tersangka dengan bukti-bukti yang pasti mampu dipertanggungjawabkan oleh lembaga anti korupsi ini, maka seharusnya kita semua memahami bahwa benar-benar telah terjadi perbuatan buruk, potret perilaku yang tidak sesuai dengan hakikat demokrasi yang dilakukan oleh orang yang sering mengumbar-ngumbar kata-kata revolusi, kata-kata demokrasi, kata-kata perjuangan untuk kemerdekaan, yang menyatakan sebagai pengikut Soekarno, tapi pada faktanya dialah yang sering melakukan upaya tindakan-tindakan melanggar hukum, upaya-upaya yang justru mentontonkan potret elit politik yang buruk bagi masa depan Indonesia. Mana suara mahasiswa? Bungkam. Mana gerakan mahasiswa? Mana ocehan para
aktivis dan juga akademisi menilai tentang sosok Hasto tersebut. Harun Masiku peristiwanya cukup lama, tapi baru kali ini kemudian Hasto terbongkar dan akhirnya pra-peradilannya pun ditolak dan memuluskan KPK untuk menahan Hasto. Mana lagi-lagi suara mahasiswa. Nah, kenapa kemudian saya juga menyebut bahwa gerakan Indonesia Gelap ini bagian dari skenario yang dimainkan oleh teman-teman aktivis PDIP juga yang memanfaatkan gerakan mahasiswa? Karena memang ada teman-teman mahasiswa yang notabene-nya oknum di Badan Eksekutif Mahasiswa se-Indonesia tersebut ternyata itu punya hubungan komunikatif dengan elit-elit politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Misalnya ada salah seorang mungkin petinggi di BEM yang justru pernah aktivitas bersama dengan elit-elit politik PDIP. Di antaranya adalah seperti Pramono Anung yang kita ketahui sebagai elit PDIP yang kini terpilih dan sudah dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta. Nah, beredar foto di mana Pramono Anung juga aktif dan bersama-sama dengan salah seorang petinggi Badan Eksekutif Mahasiswa yang menjadi pelopor dari gerakan aktivis mahasiswa yang menghajar Prabowo Gibran lewat Indonesia Gelapnya mereka. Selain itu, kalau Anda menonton ILC beberapa malam yang lalu, Karni Ilyas bersama narasumber lainnya. Dua narasumber adalah aktivis mahasiswa yang perempuan dan juga laki-laki. Nah, di antaranya juga ada tokoh PDIP yaitu Bang Deddy Sitorus. Dia sangat terlihat kompak dengan teman-teman mahasiswa. Terlihat argumentasi mereka itu seperti dirangkaikan dengan baik, dengan tepat, dan seolah-olah apa yang disampaikan oleh Deddy itu adalah bagian dari tuntutan mahasiswa, dan apa yang disampaikan oleh teman-teman mahasiswa yang menjadi narasumber tersebut itu seolah-olah semacam didesain dan juga persis pola pikirnya dengan Deddy Sitorus yang sering menghajar pemerintahan Prabowo Gibran, apalagi sering menghajar Pak Jokowi. Tentu teman-teman mau bilang, wah itu bukan berarti adalah bahwa gerakan mahasiswa adalah gerakan yang dibayar oleh PDIP. Ya, saya nggak bilang begitu, tapi saya mau bilang bahwa semua menjadi skema yang kemudian dimanfaatkan oleh PDIP, karena mengingat PDIP ya lewat Adian Napitupulu dan juga lewat Deddy Sitorus, DPR RI sering menghajar kebijakan efisiensi anggaran. Mengapa teman-teman mahasiswa yang cara berpikir dan juga menggunakan pola gerakan yang sebenarnya kalau kita baca tuntutannya itu tidak substansial, tuntutannya terlalu general, bahkan terlihat sangat terburu-buru. Tak heran Ade Armando pun menyebutkan bahwa apa yang disampaikan oleh atau yang jadi tuntutan oleh teman-teman mahasiswa terlihat semuanya buru-buru. Bahkan ada juga tuntutan untuk kemudian mengadili Jokowi. Guys, dari sini bisa kita simpulkan dari teori cocoklogi sebagaimana yang mereka mainkan, maka kita juga bisa mencocok-cocokkan bahwa teman-teman mahasiswa juga akhirnya terafiliasi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Alasan-alasan tadi setidaknya menjadi semacam kebetulan bahwa akhirnya apa yang bisa diharapkan dari gerakan Indonesia Gelap yang dimainkan oleh teman-teman dari mahasiswa yang akhirnya notabene-nya adalah terlihat seolah-olah ini adalah desain yang dimainkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan karena mereka gagal move on terhadap kekalahan seorang Ganjar. Bahkan bisa juga disinyalir ada pendukung anak Abah atau Anies Baswedan yang ikut memanfaatkan momentum ini. Sekali lagi, inilah pentingnya hikmah yang harus kita dapatkan dari peristiwa gerakan mahasiswa. Harus kemudian membaca secara terang benderang. Jangan sampai gerakan mahasiswa kita ini akhirnya terbaca oleh publik sebagai bagian dari skema dan skenario yang dimainkan oleh elit-elit politik tertentu. Dulu ketika kita melihat ada gerakan mahasiswa, maka orang-orang akan membaca bahwa inilah suara rakyat. Inilah teriakan-teriakan publik yang membutuhkan adanya pembaharuan, membutuhkan adanya perbaikan. Sementara hari ini ketika banyak aktivis kita bersuara melawan rejim, bersuara menantang dengan kritisisme yang dibangun, maka pasti akan terbaca sebagai bagian dari hubungan afiliatif dengan elit-elit politik, bahkan juga partai politik tertentu. Ya, kita tidak mau mengeneralisasi seolah-olah semua gerakan perlawanan adalah bagian dari permainan elit politik atau dimanfaatkan atau bisa disinyalir sebagai bagian dari skema yang dimainkan juga oleh partai politik tertentu. Tapi kita tidak bisa menutup mata bahwa seluruh aktivis, seluruh mereka yang disebut sebagai praktisi, mereka yang akademisi, mereka yang aktif melakukan perlawanan tidak menutup kemungkinan punya hubungan afiliatif dengan elit-elit politik pada partai-partai tertentu.
Itu pasti guys. Kita susah melihat mana orang yang berada di jalur tengah, mana yang betul-betul mencerminkan sebagai bagian dari perlawanan dan perjuangan untuk rakyat. Kalau kemudian mereka membaca bahwa ada kebijakan Prabowo Gibran yang dinilai bisa menyengsarakan rakyat, maka kembalikanlah kepada publik, kembalikanlah kepada rakyat. Biarkanlah rakyat menilai bahwa kebijakan Prabowo itu lepas dari ada unsur politis dan juga ada unsur yang dinilai sesuatu yang berpotensi merugikan rakyat. Tapi kalau rakyat pada umumnya merasa bahwa ini adalah sesuatu yang positif, sesuatu yang baik, apalagi dengan 100 hari kerja Prabowo Gibran dinilai sangat memiliki tren yang betul-betul signifikan, 80% ke atas, maka seharusnya gerakan-gerakan yang dibangun oleh kawan-kawan mahasiswa, maka sebaiknya kita melakukan kajian lebih awal. Jangan sampai kontra narasi dari publik itu sendiri yang kalian atasnamakan mereka, atas nama rakyat, atas nama publik, tapi ternyata rakyat dan publik kebanyakan justru menilai gerakan mahasiswa itu gerakan tendensius yang dicomplangi, yang juga dibentengi, serta dimanfaatkan oleh elit-elit tertentu. Itu tentu menjadi gerakan yang sia-sia, gerakan yang justru menghambur-hamburkan tenaga, serta membuat kemacetan di mana-mana dan kehilangan simpatik bagi kalian. Berbeda halnya kalau kemudian Pak Prabowo ternyata tidak dinilai positif. Ternyata publik lebih mayoritas membenci kebijakan dari Pak Prabowo. Maka teman-teman mahasiswa jangankan turun ke jalan. Cukup dengan membuat postingan di medsos pun akan mendapat simpatik dari publik. Yang terjadi hari ini apa? Justru terjadi polarisasi. Semacam ada kelompok pro dan ada kelompok kontra. Kenapa? Karena hal-hal seperti ini selalu saja dimanfaatkan oleh kelompok elit politik tertentu. Jadi guys, kesimpulannya saya mau katakan bahwa tidak menutup kemungkinan dan bisa saja apa yang menjadi pergerakan dari aktivis mahasiswa kita dengan tagar Indonesia gelapnya itu adalah tema yang dimanfaatkan atau yang dimainkan, bahkan dikonstruksi oleh mereka yang kita kategorikan sebagai elit-elit partai politik, dalam hal ini Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Selamat buat KPK yang sudah menangkap Pak Hasto, yang sudah menahan Hasto, dan selamat bagi demokrasi Indonesia. Selamat bahwa kita satu lagi orang-orang yang kita nilai sebagai tokoh ternyata pembohong, ternyata melakukan tindakan korup, tindakan suap, sudah kemudian ditarik oleh KPK. Kita menunggu KPK akan menangkap orang-orang serupa yang membentengi wajahnya dengan tampilan-tampilan seolah-olah pembela rakyat, padahal mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat maksiat dalam politik di Indonesia. Kalau menurut kalian bagaimana guys? Silakan tulis di kolom komentar. Dan pesan saya terakhir, jangan pernah percaya orang-orang yang dulunya mendukung dan membela demokrasi, sementara hari ini dia membela orang-orang yang korupsi. Salah satu diantaranya adalah Adian Napitupulu, aktivis politisi yang menjadi tokoh dan ditokohkan oleh banyak orang. Tapi hari ini dia justru menjadi pembela Hasto, sang pelaku suap, dengan dalih seolah-olah ini kriminalisasi, dengan dalih seolah-olah ini adalah sesuatu yang memang disengajakan. Tapi apapun itu, Bang Adian, engkau telah mencerminkan sesuatu yang buruk bagi masa depan Indonesia. Mahasiswa, belajar dari peristiwa ini. Bukan menuntut kepada Prabowo dan Gibran, tapi belajarlah bahwa PDIP lewat Adian Napitupulu, lewat Hasto, kita pelajari bahwa jangan pernah percaya elit-elit politik yang mengatasnamakan rakyat, padahal mereka adalah maling. Saya Bang Bil, Offside.